ini dengan devotion bersama-sama ya. Kita akan sembah Tuhan. Datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita akan mulai dari awal lagi ya. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Kita akan tutup mata, tangan dilipat. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai, memberi kami kesehatan, kekuatan. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicara ya Tuhan, melalui firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak, bertemu lagi. Di pagi hari ini kita bertemu di devotion pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan untuk kita renungkan.
Ya, untuk firman pagi hari ini saya akan memakai sebuah ayat yang ada di Mazmur 32 ayat 11. Mari saya bantu bacakan dulu ya. Mazmur pasal 32 ayat yang 11. Firman berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Di sini saya akan menggarisbawahi pada kalimat yang terakhir, yaitu bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Kita akan belajar dari ayat ini, nak. Bersorak-soraklah hai orang yang jujur. Mengapa? Mari kita lihat video berikut ini. Untung saja kau cepat datang, nak. Bapak sudah kehabisan kayu bakar. Ya, itu lihat. Habis kayu bakarnya. Bapak minta dicarikan lagi ya. Yang banyak. Bapak banyak dapat jualan hari ini. Jangan takut, nak. Kakek adalah penunggu tempat ini. Kenapa kamu bersedih? Apa yang kamu pikirkan, nak? Mungkin kakek bisa membantumu. Oh, jadi kapakmu patah dan jatuh ke sungai ya, Cuk? Dan kamu bisu ya, Cuk ya? Baiklah, kakek akan membantumu untuk mengambilkan kapak itu. Apakah ini kapakmu, Cuk? Kapak ini sangat bagus. Bahannya terbuat dari perak. Pastilah kapak ini adalah kapak yang mahal. Ini kapakmu, bukan? Jadi ini bukan kapakmu ya? Baiklah, kakek ambilkan kapak yang satu lagi. Mungkin itu punyamu. Nah, yang ini kakek sudah yakin. Ini pasti kapakmu. Karena kapak ini terbuat dari emas. Tentu saja kapak ini sangat mahal. Ya, ini kapakmu, bukan? Jadi ini bukan kapakmu ya? Baiklah, kakek ambilkan kapak yang satu lagi. Mungkin itu punyamu. Oh, jadi kapakmu yang ini ya, nak ya? Kapak terbuat dari besi.
yang sangat jelek dan mengkarat ini. Nak, kakek memang sengaja mengujimu. Dan kamu adalah anak yang sangat jujur. Jadi, kakek akan menghadiahimu beberapa keping uang emas. Dan kamu bisa gunakan untuk hidup dengan nenekmu. Baik, tadi sudah kita lihat video tadi nak, ya ada seorang anak kecil yang tidak bisa berbicara disuruh oleh orang tuanya untuk menjual kayu bakar, lalu pulangnya diminta untuk mencari kayu bakar. Tadi sudah kalian lihat saat mencari kayu bakar, ya mata kapaknya lepas dan jatuh ke sungai. Lalu datang seorang kakek yang mencoba untuk menolongnya. Yang pertama kakek ini mengambilkan mata kapak yang terbuat dari perak, ya. Anak ini ya dengan bahasa tubuh mengisyaratkan bahwa itu bukan kapaknya. Lalu yang kedua, kakek tersebut mengambil kembali mata kapak yang terbuat dari emas. Tetapi sekali lagi anak ini menolak karena itu bukan miliknya. Baru yang ketiga, kakek ini mengambilkan mata kapak yang milik anak ini. Lalu anak ini tampak senang, bersukacita karena mata kapaknya sudah kembali. Nah, atas kejujuran anak ini, kakek sakti itu tadi memberikan keping emas. Nah, dari cerita tadi nak, ya, mari kita belajar merenungkan. Mengapa firman berkata, bersorak-soraklah hai orang yang jujur. Kalau anak tadi karena sudah berlaku jujur, dia mendapatkan sebuah hadiah yaitu keping emas. Ya, tetapi kita juga bisa belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu yang namanya Yusuf. Kalian pasti sudah sering mendengar cerita dari Yusuf ini, di mana dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, lalu berusaha untuk dibunuh, dimasukkan dalam sumur, lalu akhirnya dijual dan menjadi seorang budak di Mesir. Bahkan di sana ya dia juga difitnah. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf hingga pada akhirnya Yusuf ini ya menjadi seorang pemimpin atau tangan kanan dari Firaun. Nah, dari sini kita belajar nak, mengapa sih kok dikatakan bersorak-sorak hai orang jujur? Tadi anaknya itu bergembira. Lalu Yusuf hidupnya juga diberkati oleh Tuhan. Dia disertai Tuhan. Kita harus ingat nak, jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu kalau bagi saya adalah suatu sikap. Ya, di mana seseorang itu lurus hati, mungkin ikhlas, ya. Lalu dalam ucapannya dia tidak pernah berbohong, dalam sikap-sikapnya juga dia tidak berbuat curang. Itu adalah jujur. Lalu kata jujur ini kalau dalam bahasa Arab, ya, itu ada kata yang namanya sidik, ya. Sidik ini, ya, sidik kata Arab ini memiliki arti benar dan dapat dipercaya, ya, sama seperti Yusuf. Ya, Yusuf ini dipercaya oleh tuannya karena apa? Kejujurannya. Akhirnya dia membantu Firaun ya untuk memimpin di Mesir. Ya. Lalu bagaimana kalau kita tidak berlaku jujur? Ada salah satu contoh yang akan saya berikan, yaitu yang namanya Kain. Di mana saat Kain membunuh Habel adiknya, ya, lalu saat pulang ditanyai oleh Tuhan, Kain, di mana adikmu? Bukankah di situ Kain menjawab dengan tidak jujur? Ya, dia jawab tidak tahu. Aku ini bukan pengasuhnya, ya kan? Nah, atas sikap seperti itu Tuhan akhirnya murka. Lalu si Kain ini akhirnya apa? Dihukum oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan berkaitan dengan tanah karena dia seorang petani, ya, itu tidak akan menghasilkan. Selain itu, ya, Kain juga akan menjadi seorang pengembara. Nah, anak-anak, itu tadi contoh yang bisa kita pelajari dari firman dan cuplikan video tadi. Mari kita berlaku hidup jujur untuk keseharian kita, ya nak ya, supaya hidup kita ini selalu bersorak-sorai, ya, hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Mungkin itu firman yang bisa kita renungkan pagi hari ini tuh anak-anak, ya. Saya berharap jika mungkin di antara kita masih berlaku tidak jujur,
ya mungkin saat mengerjakan soal ulangan, masih membuka buku, atau mungkin saat disuruh oleh orang tua kalian, ya disuruh membeli sesuatu, masih ada uang kembaliannya tidak dikembalikan, ya mari kita bertobat, ya mari kita berlaku hidup jujur, baik dengan sikap yang jujur maupun dengan tutur kata yang jujur. Demikian anak-anak firman yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Mari kita belajar untuk bersikap jujur. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang mengenai sikap dan bertutur kata jujur. Kami percaya Tuhan saat kami berlaku jujur, kami akan mendapatkan sukacita, kami akan bersorak-sorai seperti Yusuf ataupun mungkin seperti anak kecil tadi Tuhan. Tapi Tuhan ampuni jika sampai saat ini mungkin dengan sikap kami, tutur kata kami masih sering tidak jujur Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan, kami hendak berlaku jujur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Sebentar kami akan mengikuti pembelajaran pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati guru-guru yang mengajar kami. Berkati juga untuk setiap orang tua, dari para murid kiranya Kau memberkati dengan berkat kesehatan dan berkat yang terbaik. Berkati juga untuk sekolah terang bangsa, yayasan dan gereja Injil Kerajaan. Kiranya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, kita bertemu dalam waktu selanjutnya. Dadah.